Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di WLD Learning Channel. Pada video ini kita akan masuk ke pertemuan 2 dan menjelaskan mengenai skop proyek dan juga integrasi proyek. Fokus pembelajaran yang pertama yaitu nanti kita akan membahas mengenai manajemen ruang lingkup atau skop, terdiri dari pengertian, definisi, WBS, mengendalikan ruang lingkup. Pada poin kedua yaitu akan dijelaskan mengenai manajemen integrasi proyek, pengertian, dan juga project charter. Kita masuk ke poin pertama yaitu manajemen ruang lingkup atau scope. Nah, untuk teori di sini dibahas mengenai pengertian. Ruang lingkup atau scope didefinisikan sebagai proses untuk memecahkan titik masalah utama secara total atau kebutuhan dari sebuah proyek menjadi lebih kecil dan lebih mendekati tujuan proyek. Setiap tujuan pada suatu tingkatan diselesaikan menjadi bagian tujuan berikutnya. Demikian seterusnya. Lingkup mengacu pada semua pekerjaan yang terlibat dalam menciptakan produk dari proyek dan proses yang digunakan untuk menciptakan produk. Manajemen skop proyek meliputi proses mendefinisikan dan mengendalikan pekerjaan-pekerjaan apa saja yang termasuk dalam proyek. Lalu proses utama dalam manajemen ruang lingkup. Yang pertama yaitu mengumpulkan persyaratan atau collecting requirement, mendefinisikan dan mendokumentasikan fitur dan fungsi dari produk yang akan dihasilkan dan proses yang digunakan selama proyek. Serta di sini dalam mengumpulkan persyaratan yaitu kita harus bisa mengelola kebutuhan dan persyaratan dari stakeholder untuk memenuhi tujuan proyek. Yang kedua yaitu mendefinisikan lingkup atau defining scope, meninjau project charter, dokumen persyaratan, dan aset organisasi untuk membuat pernyataan ruang lingkup dan menambahkan informasi lebih lanjut sebagai persyaratan dan perubahan yang disetujui. Bisa dikatakan pada proses kedua yaitu adalah sebagai proses pengembangan deskripsi rinci tentang proyek dan juga produk. Lalu proses utama dalam manajemen ruang lingkup yang ketiga adalah dengan membuat WBS atau creating the WBS, yaitu di sini mengelompokkan deliverable proyek besar menjadi lebih kecil, komponen lebih mudah dikelola. Atau bisa juga diartikan yaitu proses pengelompokan hasil proyek dari yang lebih besar menjadi lebih kecil. Lalu untuk proses utama dalam manajemen ruang lingkup yang keempat adalah verifikasi lingkup atau verifying scope. Pada proses ini yaitu akan menerima kiriman proyek, pelanggan dan sponsor memeriksa dan secara resmi menerima kiriman selama proses ini. Jika kiriman tidak dapat diterima, pelanggan atau sponsor biasanya meminta perubahan. Lalu proses yang terakhir adalah mengontrol lingkup atau controlling scope, yaitu dengan mengendalikan perubahan lingkup proyek di seluruh hidup proyek. Atau bisa diartikan yaitu adalah sebuah proses pemantauan status proyek dan cakupan produk serta mengelola perubahan pada baseline ruang lingkup proyek. Selanjutnya fokus pembelajaran poin B yaitu definisi lingkup. Definisi lingkup yang baik sangat penting untuk keberhasilan proyek karena membantu meningkatkan akurasi perkiraan waktu, biaya, dan sumber daya. Mendefinisikan dasar untuk pengukuran kinerja dan pengendalian proyek. Masukan untuk mempersiapkan pernyataan lingkup proyek meliputi project charter, persyaratan dokumentasi, aset proses organisasi, dan dokumen proyek sebelumnya atau proyek serupa. Lalu fokus pembelajaran pada poin C yaitu adalah WBS, Work Breakdown Structure. WBS di sini adalah daftar pekerjaan atau tugas-tugas atau sering disebut dengan istilah tes yang akan dikerjakan dalam sebuah proyek.
Karena sebagian besar proyek melibatkan banyak orang dan banyak tugas yang berbeda, penting untuk mengukur dan membagi pekerjaan menjadi beberapa bagian berdasarkan bagaimana pekerjaan akan dilakukan. WBS menyediakan dasar untuk perencanaan dan pengelolaan jadwal proyek, biaya, sumber daya, dan perubahan. Input utama WBS adalah lingkup proyek, stakeholder, persyaratan dokumentasi, dan aset organisasi. Oke, berikut di sini adalah contoh dari gambar WBS, terdiri dari 4 level dan beberapa deliverable, di mana level 1 di sini menjelaskan mengenai intranet project yang terbagi atas konsep, website design, website development, rollout, dan juga support. Nah, ini adalah level 2, berarti dia mendefinisikan sebuah konsep. Lalu level ketiga di sini yaitu berisi persyaratan. Persyaratan terdiri dari evaluasi current system, define recruitment, define specific functionality, define risk and risk management approach, develop project plan, dan juga brief web development team. Lalu untuk level 4 di sini berisi bagaimana menentukan untuk kebutuhan pengguna, yaitu diantaranya ada define user recruitment, lalu ada define content recruitment, define system recruitment, define server owner recruitment. Ya. Lalu untuk gambar yang tadi, jika kita buat penomoran WBS-nya dengan menggunakan aplikasi Microsoft Project, yaitu untuk level yang pertama tadi, ya di sini berarti level 1 kita membuat sebuah konsep. Lalu untuk penomoran yang berikutnya 1.1 yaitu di sini adalah kita mengevaluasi konsepnya ya seperti apa. Dan juga di sini ada 1.2 define recruitment yang terdiri dari 4 poin. Nah, di sini define recruitment terbagi atas menjadi 4 ya. Lalu untuk selanjutnya di sini pada level 1 masih ada define specific functionality. Nah, nanti untuk level 1 di sini sampai dengan 1.6. Nah, di sini berarti sampai dengan support nanti. Ya. Oke, lalu untuk mengendalikan ruang lingkup. Tujuan pengendalian ruang lingkup yaitu adalah untuk mempengaruhi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan ruang lingkup, menjamin perubahan yang terjadi selama proses-proses dijalankan sesuai dengan prosedur yang dikembangkan sebagai bagian dari perubahan kontrol terpadu dan mengelola perubahan ketika perubahan terjadi. Masalah-masalah pada ruang lingkup. Yang pertama yaitu jangan membuat proyek begitu besar, memecah proyek besar ke dalam serangkaian yang lebih kecil sehingga dapat diselesaikan. Yang kedua, libatkan pengguna dalam manajemen ruang lingkup proyek. Yang ketiga yaitu gunakan hardware dan software bila memungkinkan. Banyak orang IT yang menggunakan teknologi terbaru, tetapi kebutuhan bisnis terkadang tidak mengikuti tren teknologi dan harus menjadi prioritas dalam penyelesaian proyek. Yang keempat, ikuti proses manajemen proyek yang baik. Ada proses yang terdefinisi dengan baik untuk mengelola lingkup proyek dan aspek lainnya di dalam proyek. Selanjutnya kita masuk ke fokus pembelajaran yang kedua, yaitu mengenai manajemen integrasi proyek. Pengertiannya atau teori untuk manajemen integrasi proyek yaitu adalah manajemen integrasi proyek melibatkan koordinasi semua bidang pengetahuan manajemen proyek lainnya di seluruh siklus hidup proyek. Integrasi di sini yaitu adalah memastikan bahwa semua elemen dari proyek secara bersama-sama pada saat yang tepat untuk menyelesaikan proyek dengan sukses. Proses utama dalam manajemen integrasi yang pertama yaitu adalah mengembangkan project charter. Nanti kita akan bahas apa itu project charter.
Lalu yang kedua, mengembangkan rencana proyek yang melibatkan koordinasi dari semua tim. Yang ketiga yaitu mengarahkan dan mengelola proyek pada waktu eksekusi. Outputnya dapat berupa informasi kinerja, perubahan terhadap permintaan, pembaruan rencana proyek, dan update dokumen proyek. Yang keempat yaitu adalah pemantauan dan pengendalian proyek. Yang kelima, mengontrol perubahan integrasi dengan melakukan identifikasi, evaluasi, dan mengelola perubahan di seluruh siklus hidup proyek. Yang keenam, menutup proyek. Outputnya meliputi produk akhir layanan atau hasil transisi dan update terhadap aset organisasi. Lalu untuk gambar manajemen proyek berdasarkan proses utama tadi di sini, yaitu yang pertama tahapannya adalah inisiasi, yaitu inisiasi di sini nanti prosesnya berupa apa dan outputnya apa. Lalu ada planning. Planning di sini prosesnya adalah develop project management plan, outputnya adalah project management plan. Lalu ada executing, yaitu adalah prosesnya direct and manage project execution. Outputnya yaitu deliverables, work performance information, change request, project management plan update, dan project document update. Lalu ada tahapan berikutnya, monitoring dan controlling. Prosesnya berupa monitor dan kontrol project work. Outputnya adalah change request, project management plan update, project document update. Lalu prosesnya adalah perform integrasi change control. Outputnya adalah change request, status update, project management plan updates, dan project document update. Yang terakhir adalah tahapannya closing. Prosesnya berupa close project or phase. Outputnya yaitu adalah final product, service, or result transition, organisasional, proses, aset, dan juga update. Lalu setelah itu project kita selesai atau finish. Nah, manajemen integrasi proyek yang baik sangat penting untuk memberikan kepuasan kepada stakeholder. Lalu, manajemen integrasi proyek berisi manajemen antarmuka atau interface management. Nah, manajemen antarmuka ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengelola titik interaksi antara berbagai elemen proyek. Jumlah interface dapat meningkat secara eksponensial seperti jumlah orang yang terlibat dalam proyek meningkat. Sehingga tugas dari manajer proyek di sini dapat membangun dan memelihara komunikasi yang baik di seluruh interface organisasi. Lalu kita akan bahas mengenai project charter. Project charter adalah dokumen yang digunakan untuk memulai proyek improvement dan berisi informasi penting tentang uraian tujuan proyek. Jadi di sini fungsi dari project charter yaitu adalah sebuah komitmen di antara stakeholder dan juga si pembuat proyek ini agar bisa mengukur benar atau tidaknya proyek yang sedang berjalan. Atau bisa dikatakan sebagai kontrak di antara tim. Maka, jadi pada awal terbentuknya sebuah proyek itu kita memerlukan tools, di antaranya yaitu ini, project charter ini. Ya, ini diperlukan karena sebagai landasan serta definisi formal bagi sebuah proyek. Project charter berisi elemen-elemen yang unik yang hanya berlaku dalam sebuah proyek. Hal-hal yang dapat membantu mengembangkan project charter, yang pertama ada project statement of work, yaitu berisi deskripsi kebutuhan bisnis proyek, ringkasan karakteristik dari produk jasa, dan informasi organisasi. Yang kedua juga bisa digunakan sebagai kasus bisnis atau a business case, berisi tujuan proyek, persyaratan, waktu, dan biaya proyek. Yang ketiga adalah kontrak atau a contract, mencakup banyak informasi yang dibutuhkan untuk membuat project charter yang baik.
Yang ketiga, faktor lingkungan organisasi atau enterprise environmental factor, termasuk pemerintah terkait atau standar industri, infrastruktur organisasi, dan kondisi pasar. Yang keempat adalah aset organisasi atau organisasional proses aset, berisi rencana sistem, kebijakan, prosedur, pedoman, sistem keuangan, sistem manajemen, sistem pembelajaran, dan informasi sejarah keberhasilan proyek. Lalu nanti pada project charter itu harus terdiri beberapa informasi. Di antaranya yang pertama adalah judul proyek dan juga tanggal persetujuan. Lalu yang kedua, nama manajer proyek dan informasi kontrak. Lalu ada jadwal proyek termasuk tanggal awal dan akhir yang direncanakan atau seperti milestone. Lalu yang keempat, ringkasan anggaran proyek. Yang kelima, deskripsi singkat tujuan proyek termasuk kebutuhan bisnis atau pembenaran lain untuk otorisasi proyek. Lalu yang keenam adalah kriteria keberhasilan proyek termasuk persyaratan persetujuan proyek dan yang menandatangani proyek. Yang ketujuh adalah ringkasan pengelolaan proyek, menjelaskan kebutuhan dan harapan stakeholder, asumsi penting dan juga kendala. Lalu informasi yang kedelapan ada metrik peran dan juga tanggung jawab. Yang kesembilan, bagian tanda tangan untuk stakeholder, dan yang terakhir adalah bagian komentar. Nah, berikut adalah contoh project charter. Di sini ada project title. Oh, tadi project title di sini kita harus menjelaskan judul sebuah proyeknya. Berarti di sini kita cantumkan contohnya adalah judul proyeknya Information Technology IT Upgrade Project. Lalu yang kedua project start date. Berarti di sini project kita akan dimulai tanggal 4 Maret dan nanti berakhir di 4 Desember. Berarti di sini untuk baris yang kedua sudah memberitahukan informasi mengenai jadwal proyek termasuk tanggal awal dan juga akhir. Lalu yang berikutnya ada case schedule milestones-nya. Nah, di sini ada beberapa schedule yang nanti akan dilakukan. Yang pertama, contohnya adalah inventory update complete, yaitu April 15, lalu hardware and software-nya kapan, lalu instalasi, dan yang terakhir adalah untuk testing. Ini tahapannya atau milestone-nya. Lalu budget information. Di sini diinformasikan bahwa budgetnya adalah sekian untuk hardware dan juga untuk software-nya. Lalu informasi berikutnya harus ada siapa project manajernya. Ya, kontaknya harus dikasih tahu, bisa berupa nama, nomor telepon, ataupun alamat email. Lalu project objektif. Nah, di sini berarti menjelaskan isinya itu seperti apa. Ya, objeknya siapa. Lalu ada main project success criteria. Berarti di sini kita lihat untuk project ini dikatakan suksesnya seperti apa nanti. Lalu approach-nya atau pendekatan-pendekatan yang digunakannya seperti apa. Nah, ini adalah yang bagian terakhir. Di sini menjelaskan rules and responsibility-nya. Jadi tadi harus berisi ada nama, ada rule, ada responsibility, dan juga ada signatur ataupun tanda tangan dari si stakeholdernya ini siapa. Nah, selesai untuk pertemuan 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.